warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nita Nurwana, NIM 01183152, Program Studi Ekonomi Syariah Kelompok 6. Di sini saya akan memaparkan materi terkait manajemen pengusaha muslim dalam menghadapi inflasi dan deflasi di daerah dalam rangka untuk merumuskan strategi penanganan dampak inflasi dan deflasi terhadap perekonomian muslim. Sebelum melangkah ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memaparkan apa itu inflasi dan apa itu deflasi. Langsung saja terkait dengan inflasi. Inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama, atau keadaan yang menyatakan nilai uang menurun, di mana inflasi disebabkan oleh beberapa hal, di mana hal yang pertama yaitu tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian yang kedua yaitu tuntutan kenaikan upah dari pekerja. Yang ketiga, kenaikan harga barang impor. Yang keempat, penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru. Dan yang terakhir yaitu kekacauan politik dan ekonomi. Adapun dampak buruk yang disebabkan oleh terjadinya inflasi ini yaitu terjadi kesenjangan distribusi pendapatan real merosot, dan nilai real tabungan merosot. Kemudian adapun cara mengatasi inflasi di sini ada 3 kebijakan. Yang pertama, kebijakan moneter. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan fiskal, dan yang ketiga yaitu kebijakan real. Terkait dengan kebijakan moneter, kebijakan yang dapat diambil di sini ada 5 dalam mengatasi inflasi. Yang pertama yaitu kebijakan diskonto, yakni dengan menaikkan suku bunga. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan pasar terbuka, yakni dengan menjual surat-surat berharga. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan pagu kredit, yakni dengan membatasi pemberian kredit. Kemudian yang keempat yaitu kebijakan uang ketat, yakni dengan mengurangi jumlah uang beredar. Kemudian yang kelima yaitu kebijakan cadangan kas, yakni dengan menaikkan cadangan kas. Kemudian dari segi kebijakan fiskal yang dapat dilakukan untuk mengurangi inflasi, yang pertama yaitu mengurangi pengeluaran negara. Kemudian yang kedua, penghematan pengeluaran pemerintah. Kemudian yang ketiga, pengurangan utang luar negeri. Dan yang keempat yaitu menaikkan atau mengefektifkan pajak. Kemudian dari segi kebijakan real yang dapat dilakukan dalam mengatasi atau mengurangi terjadinya inflasi yaitu yang pertama, peningkatan produksi dan barang di pasaran. Kemudian yang kedua yaitu menaikkan upah real. Kemudian yang ketiga yaitu mengendalikan dan mengawasi harga. Kemudian adapun yang mengalami deflasi, berdasarkan hasil observasi, inflasi terjadi beberapa bulan terakhir, yakni 2 bulan terakhir. Adapun yang mengalami inflasi yaitu ada minyak, gula, merica, mentega, sprei, telur, buah-buahan, bensin, serta karpet. Kemudian mengenai deflasi. Deflasi merupakan proses menurunnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, atau keadaan yang menyatakan nilai uang meningkat. Kemudian deflasi ini terjadi karena disebabkan oleh persediaan uang di masyarakat yang menurun, persediaan barang meningkat, dan permintaan terhadap barang menurun. Kemudian yang ketiga yaitu adapun cara mengatasi deflasi. Deflasi di sini dapat diatasi dengan 3 kebijakan, seperti halnya dengan kebijakan dalam mengatasi inflasi. Pada deflasi ini juga terdiri dari 3 kebijakan yang dapat diambil dalam mengatasinya. Yang pertama yaitu kebijakan moneter,
kemudian yang kedua kebijakan fiskal, dan yang ketiga kebijakan real. Dari segi kebijakan moneter, adapun kebijakan yang dapat diambil dalam mengatasi deflasi, yang pertama yaitu kebijakan diskonto, kemudian yang kedua kebijakan pasar terbuka, kemudian yang ketiga kebijakan persediaan kas, kemudian yang keempat kebijakan perubahan cadangan minimum. Kemudian dari segi kebijakan fiskal yang dapat dilakukan dalam mengatasi deflasi yaitu pengaturan pengeluaran pemerintah, kemudian menurunkan tarif pajak, dan yang ketiga mengadakan pinjaman pemerintah. Kemudian dari segi kebijakan real yang dapat dilakukan dalam mengatasi deflasi yaitu pertama menurunkan hasil produksi. Dengan penurunan hasil produksi dapat dilakukan dengan cara memberikan batasan terhadap produsen dan pengurangan jumlah barang di dalam negeri cenderung menaikkan harga. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan upah dan gaji, di mana kenaikan gaji dan upah akan menimbulkan kenaikan daya beli, yang dimana hal ini pada akhirnya akan menaikkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan. Kemudian yang mengalami deflasi berdasarkan hasil observasi yaitu ada kacang-kacangan dan beras. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait inflasi dan deflasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.